Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngebahas dan juga exploring around sama lineup kamera yang paling populer di generasi sekarang, Digicam. Di video gue sebelumnya gue udah ngomongin soal pentingnya dokumentasi kehidupan sehari-hari kita. Di video kali ini, kita akan mencari tahu apakah Digicam ini merupakan instrumen yang paling efektif dan juga paling menyenangkan dalam tujuan mendokumentasikan kehidupan sehari-hari kita. Sekitar 4 tahun yang lalu, mantan pacar gue, yaitu yang sekarang udah jadi istri gue, exploring around dunia Digicam. Dia explore dan juga searching soal Digicam mana yang paling oke, dan juga dia juga eksperimen dengan itu daily. Pada saat itu gue belum tertarik karena waktu itu gue lagi mendalami dunia 35 mili analog. Pada saat itu gue fokus untuk mendalami film fotografi. Jadi kenapa gue mulai tertarik untuk ngomongin Digicam? Sekitar 2 mingguan yang lalu ketika libur lebaran, temen gue yang namanya Elrika mau pergi ke Taiwan. Tiba-tiba dia memiliki ide untuk meminjam Digicam yang sudah lama banget gak terpakai sama istri gue lagi. Dia bawa untuk liburan. Selesai dia liburan, dia ngasih lihat foto-fotonya ke kita. Dan gue lihat fotonya, gambarnya lumayan unik ya. Dan juga warna yang dihasilkan juga lumayan interesting. Itu kenapa itu mulai nge-spark sepenasaran gue lagi tentang dunia Digicam yang sebenarnya juga lagi populer-populernya. Terus beberapa hari yang lalu gue nemenin Elrika dan juga Wiwik untuk ke pasar baru untuk mencari Digicam yang mereka inginkan. Saran pertama gue untuk orang yang baru mau membeli Digicam adalah kalau memungkinkan belinya di toko offline supaya bisa lihat langsung barang. Karena pengalaman dulu istri gue pernah kena tipu dari seller di Instagram. Ya paling enggak kalau mau beli lewat Instagram harus cek bener-bener apakah udah trusted seller atau tidak. Yang penting lagi menurut gue sensor kameranya, CCD atau CMOS, karena itu akan mempengaruhi karakteristik gambar dari hasil Digicamnya. Gue lebih prefer sensor CCD, gambarnya lebih berkarakter, lebih kasih kesan nostalgia, dan ada atmosfer, look film di dalamnya. Selain warna gambar, jangan lupa mastiin kondisi fisik dan juga fungsinya masih normal. Menurut gue megapiksel juga gak terlalu penting, karena balik lagi ke tujuan membeli Digicam, yaitu caranya merekam gambar yang unik, bukan mencari kamera yang paling canggih. Sama coba pastiin media storage-nya itu apa. Kalau Digicam yang lumayan lama, mungkin masih pakai memory card yang jadul, kayak Smart Media yang dipakai di Olympus Kamedia ini. Atau udah pakai SD card yang udah lebih modern, jadi kapasitasnya lebih banyak dan lebih cepat. Usahain juga kalau bisa ada kabel datanya, jadi transfer ke HP juga lebih gampang. Nah itu juga suatu hal yang membuka mata gue ya. Gue kan background gue adalah pengguna kamera yang profesional. Jadi gue juga terbiasa menggunakan workflow yang shoot. Habis itu kita transfer file langsung dengan rapi ke laptop. Dan ternyata tren Digicam ini banyak banget yang menggunakan kamera itu langsung ditransfer ke HP. Dan itu membukakan mata gue juga ya, yang mungkin terlalu kaku dan juga terlalu profesional, bahwa gambar itu ya bisa dengan cepat dan seamless bisa di-share atau di-archive di galeri HP kalian masing-masing. Kalau yang dulu memang kalau yang jadul pasti modelnya tebal-tebal semua. Kalau mau tipis iPhone aja kak. Oh iya benar. Benar sih. Bahasa Inggris loh, punya Maya bahasa Jepang. Susah. Ini udah enak. Terus icon-iconnya jelas gitu. Ini icon-iconnya jelas, kalau itu iconnya nggak jelas. Faktor terakhir yang juga nggak kalah penting sebenarnya dalam memilih Digicam yaitu desain. Jadi menurut gue pilih desain yang benar-benar menyesuaikan sama karakter kalian dan juga benar-benar kalian suka gitu, yang bikin kalian semangat untuk take the camera and shoot around gitu. Jadi kadang-kadang itu juga menjadi faktor ya. Kita suka sebenarnya sama desain kameranya atau enggak. Kalau kita suka sama desain kameranya, kita nggak bakal ragu untuk membawa itu kemana-mana, untuk nentengin itu kemana-mana, karena kita suka melihatnya. Itu menjadi salah satu faktor yang penting juga sih buat gue. Dan sebenarnya tren Digicam ini juga banyak banget orang-orang yang personalize Digicamnya, ditempel stiker-stiker atau dipakein gantungan-gantungan yang unik. Dan gue support banget ya hal-hal seperti itu, karena hal-hal seperti itu yang membuat kita makin passionate, juga makin senang exploring around sama benda kecil yang lucu ini. Besokannya karena gue masih penasaran banget untuk bener-bener make kamera Digicam Olympus Kamedia ini, yang ketika gue tunjukin kameranya di pasar baru itu banyak banget yang terkesima lihat Olympus Kamedianya istri gue ini, karena katanya kamera ini lumayan langka. Dan juga banyak banget yang memperingatkan gue soal SD cardnya yaitu Smart Media ini, karena dia ringkih, rapuh, dan juga susah banget untuk nyari di mana-mana. Jadi karena penasaran, besokannya gue jalan-jalan di daerah Glodok dan juga gue pengen coba sebenarnya
gimana sih rasanya pakai kamera Digicam untuk strolling around. Banyak yang bilang juga kalau Digicam ini mirip sama kamera film. Dia bukan sekedar meng-capture gambar, tapi meng-capture feeling. Hari yang panas nih. Lihat pulang. Bagus loh kalau panas. Salah satu fitur yang gue suka di Olympus Kamedia yang lumayan jarang ditemukan di Digicam lain adalah memiliki viewfinder. Dan menurut gue ini benar-benar mempermudah banget dalam berfotografi. Hey guys. Yeay. Impression gue lainnya setelah memakai kamera ini, gue suka banget warnanya. Gue sampai lumayan kaget karena mirip banget sama karakteristik kamera film. Gue kangen perasaan ketika memotret itu ringan. Bukan ringan kameranya, tapi tanpa beban pikiran harus menghasilkan gambar yang luar biasa. Melainkan belajar lagi, mendokumentasikan sehari-hari itu ibarat kita selalu berada dalam liburan. Atau bisa juga seperti anak kecil yang penuh rasa penasaran, tanpa ada perasaan tanggung jawab, habis ini mau kemana. Dari sini gue juga belajar tentang teknologi tahun 2001. Dan membuat gue tersadar akan lompatan teknologi yang signifikan dalam dunia fotografi selama rentang 20 tahun. Ketika 131 shot habis di Olympus Kamedia ini, gue ganti kamera ke Sony ZV-1. Yang langsung gue sadari adalah gue jadi lebih sedikit mengambil foto, jadi lebih serius, dan juga less curious dalam mengambil gambar. Ya mungkin ini juga bisa menjadi positif atau juga bisa menjadi negatif ya. Jujur di awal gue sebenarnya lumayan skeptis ya sama dunia berdigicaman ini, karena menurut gue mungkin orang-orang hanya meromantisasi teknologi-teknologi yang dilahirkan di zaman dulu. Tapi sebenarnya aside from that, experience ini lumayan menyenangkan ya, dan yang paling penting itu membangkitkan rasa penasaran gue. Misalkan contoh aja kayak gue pakai kamera digital yang modern zaman sekarang, itu gue pasti bakal selektif banget foto-fotonya bakal bagaimana gitu ya. Tapi dengan menggunakan Digicam itu membangkitkan senang gue lagi gitu ya. Gue bisa foto hal-hal random, ini bakal jadinya kayak gimana ya, ini bakal jadi warnanya kayak apa ya gitu sih. Jadi itu yang seru banget sih gitu. Dan sebenarnya kan filenya kan kecil banget dan juga warnanya unik banget. Itu menurut gue membuat kita terdorong untuk membuat act of documenting itu menjadi lebih fun ya, untuk sehari-hari gitu. Dan itu mungkin menurut gue adalah esensi dari Digicam di tahun 2025 ini, adalah menjadi tool untuk documenting everyday without hesitation gitu. Karena biasanya kita kan suka ada tanggung jawab. Kalau gue sih foto pakai kamera modern atau foto apa gitu ya, gue berasumsi gue harus tanggung jawab sama file ini. Setelah ini SD cardnya harus gue masukin ke komputer, habis itu harus gue proses dulu gambarnya, habis itu baru gue share. Sedangkan Digicam itu tidak seperti itu workflow-nya. Kita bisa langsung masukin ke HP kita dan juga ya seperti itu jadinya. Dokumentasi setiap harinya lebih raw dan juga lebih pure. On top of all, yang menurut gue paling penting adalah membuat act of documenting itu jauh lebih seru dan menyenangkan dengan Digicam ini. Mungkin kedepannya gue akan lebih exploring dunia Digicam ini dan juga akan mencari ya Digicam yang style-nya lebih cocok lah dengan estetika gue. Oke, segitu aja sih pembahasan gue mengenai Digicam yang benar-benar lagi populer banget sekarang. Let me know in the comments apa yang kalian pikirkan, Digicam apa yang kalian lagi incar atau kalian lagi pakai. Dan mungkin ada Digicam yang cepat dan reliable tapi hasilnya masih khas Digicam begitu.
Gak tahu sih ya, mungkin, tapi ya nggak ada kamera yang perfect lah, yang sesuai banget sama keinginan kita. Itu semua ya cuman ada di kepala kita sendiri. Oke, cheers.